Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Tentu akan saya mulai dengan berbagai penjelasan dan semoga ini sesi ini tidak begitu panjang karena bahan-bahan yang digunakan untuk laporan Bapak Ibu sudah punya semuanya. Sehingga nanti saya hanya tinggal menjelaskan saja secara singkat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama saya akan menyampaikan dulu hal ini. Tampaknya penting untuk kita ketahui bersama tentang ini ya. Oke, jadi judulnya adalah penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Ada penjelasan awal dulu yang perlu saya sampaikan. Jadi pertama adalah tentang hasil PTK. Jadi ini bayangkan saja Bapak Ibu telah melakukan PTK ya. Walaupun saat kemarin kita baru simulasi, namun kalau nanti Bapak Ibu setelah melaksanakan dengan real di lapangan, ya bayangkan saja sudah punya hasil PTK. Ya. Nah, pertanyaannya adalah hasil PTK ini dari hasil penelitian itu mau diapakan? Gitu. Mau diapakan? Gitu. Nah, di sini harus ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan sebelum PTK yang kita kerjakan ini bermanfaat di dalam rangka untuk untuk syarat angka kredit gitu ya. Syarat angka kredit. Nah, hasil PTK ini tentu dia tidak bisa digunakan apa-apa, tidak bisa digunakan untuk syarat angka kredit sebelum melalui proses berikut ini, yaitu hasil PTK yang kita buat itu harus dipublikasikan terlebih dahulu. Ya, harus dipublikasikan di dalam bahasa PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, itu namanya publikasi ilmiah yang sering disingkat dengan PI. Ya, jadi ini harus dipublikasikan dulu PTK yang kita miliki itu atau yang kita hasilkan itu harus dipublikasikan, yang sering disebut dengan istilah publikasi ilmiah atau PI. Itu ya, nanti ini sebenarnya bahasanya lebih panjang kalau kita masuk ke PKB, tapi ini kita fokuskan pada publikasi ilmiah saja. Nah, publikasi ilmiah bagi PTK ini, atau bagaimana cara mempublikasikannya, itu dengan 3 cara. Ya. Jadi, dengan 3 cara. Cara pertama adalah PTK yang kita buat, yang kita hasilkan itu dipublikasikan dalam bentuk makalah. Nah, ini ya, dipublikasikan dalam bentuk makalah. Dalam bentuk makalah, di mana makalah ini adalah merupakan laporan PTK yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Nah, ini ya, jadi hasil PTK yang kita miliki itu bisa diangkat kreditkan, itu harus di PI-kan dulu atau dipublikasikan dulu. Salah satu dari publikasi itu adalah disebut dengan atau dalam bentuk makalah yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Ini pertama ya. Nah, penjelasannya adalah begini. Seminar yang dilakukan itu harus diikuti oleh minimal 15 guru dari 3 madrasah. Oleh 15 guru dari 3 madrasah. Yang selevel atau yang setingkat. Jadi misalnya Bapak Ibu adalah guru MI, ya tentu nanti seminarnya yang mengikuti adalah guru MI. Kalau yang guru MTS, juga guru MTS yang dan seterusnya ya sampai MA. Jadi diikuti oleh 15 guru dari 3 madrasah. Minimal. Kalau lebih oke, tapi kalau kurang tidak boleh. Ya. Jadi minimal 15 guru. Ini nanti dibuktikan dalam bentuk absensi seminar. Ya, jumlahnya 15 guru dari 3 madrasah yang setingkat. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah makalah. Ya, jadi PTK yang kita buat tadi harus dibuat dalam bentuk laporan, yaitu dalam bentuk makalah dari cover sampai dengan lampiran-lampiran. Jadi kalau kita hitung ya kurang lebih ya
hampir 100, mungkin 100 halaman, kurang lebih lah ya, 100 halaman. Tergantung ya apa yang kita lampirkan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa PTK yang kita publikasikan dalam bentuk makalah tadi, yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan itu, angka kreditnya adalah 4. Jadi Bapak Ibu kalau buat PTK, lalu dibuat makalah, lalu diseminarkan, lalu disimpan di perpustakaan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 4. Nah ini Bapak Ibu, penelitian ini atau PTK ini hanya dikhususkan bagi golongan 3, wajib bagi golongan 3D ke 4A, 4A ke 4B dan seterusnya. Itu wajib harus menyusun PTK. Tapi bagi golongan yang 3B ke 3C, 3C ke 3D itu tidak wajib, tapi boleh menggunakan PTK. Nah, jadi kalau tidak wajib maka dia bisa menggunakan yang lain. Tapi untuk yang golongan 3D ke 4A dan seterusnya itu wajib menyusun penelitian ini. Jadi sebenarnya bukan hanya PTK, tapi di sini yang ditekankan guru adalah PTK. Jadi wajib untuk golongan 3D dan seterusnya. Oke, dengan syarat itu nanti akan kalau Bapak Ibu ingin mendalami lebih jauh nanti di buku manual telah kita sediakan. Ini pertama ya, publikasi ilmiah PTK dalam bentuk makalah yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Nanti akan lebih rinci kita jelaskan di bagian penyusunan laporan. Berikutnya adalah dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan. Nah ini ya, jadi makalah yang kita buat, yang kita susun itu bisa diterbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Tentu di sini bagi kita yang tidak familiar dengan dunia perbukuan ini akan mengalami kesulitan karena ini harus berhubungan dengan penerbit, kemudian harus diterbitkan yang ber-ISBN. Maka ini tidak perlu saya sampaikan, lebih panjang ya. Berikutnya adalah publikasi dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, ini dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi PTK yang kita buat itu tidak disusun dalam bentuk makalah, tapi disusun dalam bentuk artikel ilmiah yang nanti dimuat di jurnal ilmiah yang ber-ISSN. Nah, Bapak Ibu, dalam bentuk artikel ilmiah ini yang dimuat di jurnal ilmiah ini memang wajib bagi golongan 4A ke 4B, 4B ke 4C dan seterusnya. Jadi wajib ini harus punya itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang golongan 4A ke 4 itu wajib pertama adalah membuat PTK dalam bentuk makalah itu, ya, dalam bentuk makalah dan diseminarkan di Simpan Perpustakaan, dan wajib pula membuat artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. Oke, baik Bapak Ibu, ini tidak saya panjang lebarkan untuk masalah ini karena ini harus ada pembahasan tersendiri yang berhubungan dengan PKB. Oleh karena itu saya hanya fokuskan pada ini aja, pada hasil PTK yang dipublikasikan dalam bentuk makalah dan diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Untuk yang bentuk kedua dan ketiga ini tidak kita bicarakan di sini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita akan lanjutkan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyusun laporan penelitian tindakan kelas yang memenuhi persyaratan sesuai yang tadi saya sampaikan. Jadi agar bisa dianggap kreditkan. Seperti apa? Mari kita sama-sama untuk mengkaji lebih jauh tentang penyusunan itu. Oke, akan saya masuk di sini. Nanti Bapak Ibu silakan untuk untuk membaca sendiri lebih jauh ya, lebih panjang. Oke, ini akan saya sampaikan petunjuknya bagaimana menyusun laporan itu di sini ya. Coba kita lihat di sini. Nah ini ya. Ini ada sebenarnya buku yang saya buat itu. Nanti bisa Bapak Ibu saya share ke Bapak Ibu semuanya. Ini bagaimana menyusun atau bagaimana mempublikasikan PTK. Nah ini publikasi hasil penelitian tindakan kelas. Oke, tidak saya uraikan di sini karena tadi di awal sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan masuk dulu langsung pada kerangka umumnya, ya. Kerangka umum.
Jadi kerangka umum PTK kita itu sah atau memenuhi persyaratan apabila memenuhi persyaratan ini. Ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang pertama adalah ini kerangka isinya, tentu kerangka isinya disesuaikan dengan petunjuk. Nah, itu terdiri dari apa saja? Dari bagian awal. Jadi laporan PTK kita disebut sah apabila di situ ada halaman judul, ada lembar persetujuan, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tampil, ada daftar gambar, dan daftar lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Itu di bagian awal. Kemudian di bagian isinya itu mencakup ada 5 bab ya. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan diskusi analisis kajian, serta yang kelima adalah kesimpulan syarat. Jadi ada 5 bab yang nanti memenuhi syarat. Jadi kalau andai kata hanya 3 bab tentu tidak bisa. Jadi harus memenuhi syarat ini. Kemudian berikutnya, di samping ada bagian awal dan bagian isi, maka juga harus ada bagian penunjang. Bagian penunjang itu penting. Walaupun isinya bagus, tapi kalau di penunjangnya itu tidak dilampirkan, maka juga tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena bagian penunjang itu sesungguhnya adalah antara lain menunjukkan otentisitas atau menunjukkan bahwa PTK itu benar-benar kita lakukan di kelas, ya. Bukan plagiasi. Maka di sini dilampirkan hal-hal, misalnya ya, instrumen yang digunakan, misalnya contoh hasil kerja peserta didik, ya. Contoh isian instrumen yang kemarin kita buat itu, dan analisisnya, foto-foto kegiatan termasuk ini, foto kegiatan di kelas, ya. Foto kegiatan pembelajaran, ada surat izin penelitian, juga ada yang sudah Bapak Ibu buat di proposal kemarin, kemudian ada RPP, nah ini ditampilkan, dan dokumen pelaksanaan penelitian lain yang menunjang keaslian penelitian tersebut. Nah ini ya, ini adalah antara lain bagian penunjang yang saya kira wajib dan harus Bapak Ibu indahkan, harus dibuat di situ di dalam laporan kita. Baik, untuk lebih jelasnya, lebih rincinya, ini adalah secara umum, lebih rincinya akan saya sampaikan di sini sistematikanya ya. Sistematika laporan PTK ini terdiri dari ini. Pertama adalah halaman judul, harus ada ya. Kemudian halaman pengesahan, ya. Kemudian ada abstrak, ada kata pengantar, ada daftar isi, ini ya. Ada daftar tabel dan daftar gambar. Ada daftar lampiran. Oke, ini antara lain yang ada di dalam bagian awal. Kemudian PTK kita itu dibagi menjadi 5 bab. Nah, 5 bab. 5 bab itu apa saja? Yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu, di pendahuluan ini sesungguhnya Bapak Ibu sudah membuat di dalam proposal. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat proposal PTK dengan benar, maka sesungguhnya sudah membuat bab pendahuluan. Ya, sudah buat bab pendahuluan, sehingga nanti tinggal menggabungkan saja. Demikian juga untuk bab 2, kajian teori dan pustaka. Ini yang lebih tepat adalah bukan teori ya, tapi kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Ya, kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Ini terdiri macam-macam di bab 2 yang Bapak Ibu tulis di proposal. Ini sudah masuk di sini. Dan ketiga adalah metode penelitian yang mencakup setting, prosedur, pengumpulan data, analisis, indikator keberhasilan. Nah, ini juga sudah Bapak Ibu buat di dalam proposal. Sehingga Bapak Ibu otomatis ketika Bapak Ibu sudah membuat proposal PTK, ini berarti sudah membuat bab 1, bab 2 sampai bab 3. Selesai ya. Jadi otomatis Bapak Ibu kalau membuat proposal PTK dengan baik dan benar, maka otomatis itu berarti sudah membuat bab 1 sampai bab 2 dan bab 3 di dalam laporan. Nah, oleh karena itu tinggal melengkapi apa? Melengkapi bab 4 yang kemarin sudah kita buat itu. Ya. Bab 4, deskripsi hasil penelitian atau hasil dan pembahasan. Ini sudah Bapak Ibu buat di LK berapa kemarin ya? LK 7 atau LK 8 ya.
LK7 ya, itu sudah membuat. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu kita minta untuk membuat laporan, sesungguhnya bahannya sudah siap semua. Bab pendahuluannya, kajian teori atau pustaka metode sudah ada di proposal, tinggal nanti melengkapi bab 4. Ini sudah kita susun sama ya, seperti yang Bapak Ibu buat kemarin di LK terakhir itu ya. Ini sampai pembahasan. Kemudian juga bab 5 sudah Bapak Ibu susun, nah ya, yang LK kemarin. Sehingga dalam hal ini, ketika nanti Bapak Ibu kita minta untuk menyusun laporan PTK, itu tidak kesulitan. Ataupun juga nanti ketika Bapak Ibu melakukan PTK di kelas masing-masing, di real nanti, itu secara otomatis ketika Bapak Ibu menyusun proposal di awal waktu, kemudian melakukan penelitian, lalu membuat bab 4 dan berarti sudah selesai. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu, dari ini sudah lengkap, oke ya, bahan-bahan kita sudah ada, tinggal nanti melengkapi yang namanya daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Oke, lampirannya macam-macam nih. Nah, ya ada biodata penulis, ada daftar nama siswa misalnya, ada instrumen nih kemarin yang kita buat dan sudah kita isi kemarin, yang di LK5 dan LK6 kemarin itu sudah semua dilampirkan itu. Kemudian ada RPP yang sudah kita buat juga dilampirkan. Hasil kerja siswa itu bisa dalam bentuk ulangan misalnya, atau dalam bentuk pekerjaan yang lain. Ya, pokoknya semua hasil kerja siswa yang kita buat di dalam PTK ini bisa dilampirkan. Hasil kerja guru juga begitu dilampirkan. Nah, bisa tadi hasil kerja itu bisa analisisnya, kemudian penilaiannya itu dilampirkan. Termasuk foto-foto kegiatan, foto kegiatan kelas ya. Dan juga termasuk nanti Bapak Ibu mohon ini foto kegiatan seminar laporan PTK itu juga nanti bisa dilampirkan di sini foto kegiatan ya. Jadi foto kegiatan di kelas selama 2 atau sampai 3 siklus itu nanti Bapak Ibu lampirkan ya. Ini kemudian ada surat izin penelitian camat, ini juga sudah Bapak Ibu buat di dalam proposal PTK. Nah, ini semuanya Bapak Ibu jangan sampai ada yang tertinggal laporan-laporan ini, karena ini adalah bukti otentik atau bukti bahwa Bapak Ibu benar-benar telah melakukan penelitian tindakan kelas. Kalau hanya ini saja, misalnya bab 1 sampai bab 5, ini belum terlihat apakah betul-betul Bapak Ibu melakukan PTK atau tidak, karena di situ hanya uraian, ya, hanya uraian bersifat deskriptif, tapi bukti fisiknya belum ada lah. Bukti fisiknya untuk membuktikan bahwa itu telah kita lakukan, ya ini ada daftar nama siswa, instrumen, hasil kerja kita, hasil kerja siswa, foto kegiatan, termasuk surat izin, ini penting. Jangan sampai dilupakan yang surat izin penelitian ini sebagai bukti otentik dari PTK yang kita lakukan. Oke, baik. Itu adalah dari sisi sistematika ya. Kemudian dari masing-masing ini tidak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu telah menulis semuanya gitu. Jadi misalnya nih ya, misalnya penjelasan bagaimana menulis bab pendahuluan. Ini sudah Bapak Ibu tulis kemarin di di proposal PTK. Sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi. Termasuk kajian pustaka bab 2 juga sudah ada di dalam proposal, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ada di bab 3 metode penelitian. Di metode penelitian juga tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah ada. Nah, ini metode penelitian bab 3. Kemudian termasuk juga bab 4. Nah, ini yang kemarin sudah Bapak Ibu buat di dalam LK ke-7, ya, itu juga sudah kita buat. Oke, sehingga secara otomatis Bapak Ibu secara otomatis bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat laporan itu sudah ada semua. Hasil analisisnya, instrumennya, kemudian daftar hadirnya, kemudian hasil petindaklanjutnya, RPP-nya, itu semua sudah siap.
Bapak Ibu sudah membuat kemarin. Nah, ini termasuk bab 4, hasil dan pembahasan. Oke. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh aturan-aturan di dalam penyusunan laporan, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kemarin di LK 7 ya, bab 4, hasil dan pembahasan itu saya review sebentar. Jadi kemarin di sini, di bagian ini, di deskripsi kondisi awal, itu ada beberapa, ada 4 atau 5 peserta, itu ya, yang di sini di bagian kondisi awal ini siklus 1 dan 2 kok diisi. Nah, ini tidak perlu diisi. Ya. Tolong tidak diisi, yang diisi hanya kondisi awal. Karena mungkin kurang cermat di dalam menulis, sehingga ini semua harus diisi. Enggak. Yang ini tidak perlu diisi, tidak diisi untuk kondisi awal. Ya. Kondisi awal, namanya deskripsi kondisi awal, maka di sini siklus 1 dan siklus 2 tidak perlu diisi, yang diisi hanya kondisi awal. Dan seterusnya Bapak Ibu, di sini terus sampai di bawah itu saya lihat hasil yang Bapak Ibu susun kemarin ya, semua sudah oke ya, jadi sebagian besar sudah oke, sudah 95% sudah oke, jadi tidak masalah, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mencontoh aja atau mengikuti pola-pola yang dijelaskan di situ nanti ketika Bapak Ibu menyusun laporan PTK. Oke. Jadi secara otomatis bab 4 sudah oke. Ya. Dari mana suara nih Bapak ya? Oke, termasuk kemarin Bapak Ibu membuat grafik juga sudah semuanya bisa. Ya. Sudah oke. Termasuk penutup juga sudah oke. Bagian besar sudah oke. Nah, baik. Ini adalah dari segi isi ya, dari segi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu Bapak Ibu sudah punya bahannya, sehingga nanti tinggal Bapak Ibu menyusun laporannya. Nah, justru sisi yang saya jelaskan adalah saya jelaskan adalah bagian awal sebelum bab 1 ya, itu cover. Cover di sini persyaratannya yang tertulis dalam halaman cover adalah mencakup judul, tujuan laporan ditulis, ada logo sekolah, ada nama penulis, ada NIP, ada golongan, nama sekolah, dan tahun. Jadi saya berikan contoh ini. Nah, ini adalah contoh halaman cover. Cover ini. Ada yang menyebut ini logo ini, ada yang menyebut ditulis di bawah di sini. Nah, itu silahkan ya. Ada yang menulis di atas di sini. Ya, silahkan nanti disepakati aja bersama. Atau mungkin juga bebas ya. Jadi boleh di atas, boleh di bawah. Jadi ini judul, baru ini di bawah. Juga enggak apa-apa. Atau logonya dulu, baru judul, dan enggak apa-apa. Tapi ada juga yang menyepakati logo ini berada di bawah judul. Oke, tidak apa-apa ya. Kemudian masuk ini. Jadi yang penting persyaratan di cover ini mencakup di situ ada judul, ada tujuan mengapa menyusun laporan, kemudian disusun oleh siapa, pangkat golongan, gitu. Termasuk juga madrasah apa, dan tahun berapa. Oke, ini syarat pertama di bagian awal. Berikutnya adalah lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan, Bapak Ibu, ini harus, itu tidak boleh tidak ya. Di mana lembar pengesahan menyatakan bahwa laporan PTK yang Anda buat sudah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah yang sebelumnya sudah diseminarkan di forum ilmiah di sekolah dengan menghadirkan 15 peserta yang berasal dari 3 sekolah atau madrasah. Jadi sini, ini jadi lembar pengesahan itu adalah bukti bahwa laporan PTK Bapak Ibu sudah dilakukan seminar ya, dengan persyaratan tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini contohnya, contoh dari contoh dari bentuk pengesahan. Jadi yang bertanda bahwa ini nama siapa, NIP berapa, pangkat, golongan, jabatan, ini kepala, ini bisa mana, kemudian menyatakan bahwa karya tulis ilmiah judul benar-benar disusun dan diseminarkan oleh guru di bawah ini ya, ini ya. Ini bukti pernyataannya. Jadi benar-benar disusun dan diseminarkan oleh guru di bawah ini. Nah, ini demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya, kepala, dan seterusnya. Oke, ini adalah bagaimana format pengesahan itu. Bapak Ibu silakan adopsi aja, bisa ditiru.
seperti ini ya. Dan ini persyaratan yang harus dimuat di dalam laporan kita. Berikutnya, sebagai bukti lagi, kalau mungkin, walaupun ini bukan persyaratan wajib, tapi kalau diadakan bagus, itu adanya surat pernyataan keaslian. Ini surat pernyataan dari Bapak Ibu semuanya bahwa PTK yang Bapak Ibu buat itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hasil plagiasi dari PTK milik orang lain, baik itu dengan cara download ataupun juga dengan cara lain. Nah, ini surat keterangannya keaslian yang bertanda di tangan di bawah ini nama Bapak Ibu guru ya, menyatakan bahwa karya tulis ilmiah judul ya, itu benar-benar telah saya susun sendiri. Demikian pernyataan dibuat dan seterusnya. Ini sebagai suatu pernyataan keaslian. Ini juga sangat penting untuk Bapak Ibu cantumkan di dalam laporan PTK. Berikutnya adalah bukti dokumentasi. Nah, bukti selain diseminarkan dalam forum ilmiah, laporan PTK yang Anda susun juga harus didokumentasikan di perpustakaan. Nah, ini. Jadi tidak hanya diseminarkan, tapi harus didokumentasikan di perpustakaan. Dan caranya tahu gimana? Dari penilai. Caranya tahu adalah bahwa Bapak Ibu membuat surat pernyataan atau surat dokumentasi atau surat keterangan dokumentasi dari kepala perpustakaan. Contohnya seperti ini ya. Surat keterangan bukti dokumentasi karya tulis di perpustakaan sekolah atau madrasah yang bertanda tangan di bawah ini dari kepala perpustakaan menerangkan bahwa karya tulis ilmiah dengan judul titik-titik yang ditulis oleh guru titik-titik benar-benar telah didokumentasikan di perpustakaan sekolah dengan nomor ini nomor kode sekian. Nah, nanti silakan nanti minta aja pada kepala perpustakaan. Nah, kemudian ini surat keterangan ini ditandatangani oleh kepala perpustakaan dan mengetahui kepala madrasah. Nah, ini adalah dokumentasi ya. Dokumentasi bahwa makalah Bapak Ibu sudah didokumentasikan di perpustakaan. Ini wajib harus dilampirkan, harus ada di dalam bagian awal dari laporan PTK Bapak Ibu. Kemudian di sini berikutnya adalah abstraksi, kata abstrak. Ini adalah ringkasan ya. Ringkasan dari laporan PTK kita. Seperti biasanya ya, ketika Bapak Ibu menyusun skripsi ataupun yang lain-lain. Itu harus ada abstrak dengan model seperti ini ya, dengan aturan sesuai dengan aturan abstraksi, yaitu satu spasi begini ini, kemudian tidak ada alinea tapi langsung begini, cukup dengan satu halaman ya, dengan menyampaikan tentang hasil dari penelitian yang kita lakukan. Sebenarnya ini merupakan Bapak Ibu, kalau lebih mudahnya adalah kesimpulan yang ada di bab 5 itu tinggal dimasukkan di sini aja dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk pointer ya, tapi dalam bentuk narasi begini nih, dalam bentuk deskripsi panjang begini. Tidak boleh satu apa, dua apa, tidak boleh, tapi langsung dalam bentuk begini. Ini adalah abstraksi. Oke, ini adalah abstrak. Kemudian kuncinya lagi harus ada keyword, ada kata kunci. Kata kuncinya itu adalah menyatakan tentang judul. Ya. Jadi model pembelajaran, kemudian masalah yang ditingkatkan, yaitu berupa keaktifan, dan hasil belajar. Berarti ini kata-kata kuncinya ada 3 ya, variabel penelitian kita. Yaitu pertama adalah model yang kita pakai apa, yang kedua adalah masalah yang mau ditingkatkan, dan yang kedua juga masalah yang mau ditingkatkan yaitu keaktifan dan hasil belajar. Baik, itu adalah abstrak. Berikutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar ini adalah dari Bapak Ibu. Silakan tulis sendiri atau juga bisa niru, ini juga tidak apa-apa, segala puji PKO dan seterusnya lah. Ini adalah hanya pengantar aja untuk masuk ke pelaporan kita. Berikutnya di bagian awal sebelum bab 1 itu ada daftar isi ya. Nanti daftar isi silakan Bapak Ibu ikuti aja daftar isi yang tadi ada di atas tadi. Yang tadi ada di yang sudah kita contohkan tadi. Nanti ikuti itu. Kemudian untuk membuat daftar isi ini bisa Bapak Ibu gunakan cara manual. Oke. Atau mungkin dengan cara cara otomatis dengan menggunakan fasilitas di MS Word juga silakan. Itu daftar isinya ya. Yang penting harus ada daftar isi.
plus lengkap dengan halamannya. Kemudian berikutnya, di bagian awal sebelum bab 1 ada daftar tabel dan daftar gambar. Harus Bapak Ibu buat juga ya, daftar tabel dan daftar bagan. Nah, di sini Bapak Ibu penulisan nomor tabel dan nomor bagan, itu nanti Bapak Ibu silakan ikuti pedoman ini. Jadi misalnya saya berikan contoh aja di sini. Tak tutup dulu aja, tutup. Kita berikan contoh. Ya, saya berikan contoh di sini ya. Jadi untuk membuat daftar tabel, misalnya ya, ini adalah bab 1 pendahuluan, ya. Nah, maka bagaimana cara menulis daftar tabel itu begini. Jadi misalnya ya, ini ada tabel. Nah, tabel ya. Mungkin ada bagan, ada juga gambar. Nah, bagaimana cara menulisnya? Misalnya di bab 1 tabel itu ada bab 1. Maka cara menulisnya adalah tabel pertama 1. Nah, tabel dengan judul apa? Ya, nanti kalau ada tabel kedua berarti 1, 2. Nah, tabel apa? Ya, apa? Dan seterusnya. Kalau misalnya lagi dalam bentuk bagan juga sama ya, bagan misalnya bagan ada di bab 1 bagan apa namanya. Lalu bagan kedua ini juga apa namanya. Demikian juga untuk yang gambar, misalnya ada gambar ya. Gambar apa namanya? Ini untuk gambar yang ada di bab 1 berarti ada 1 ya. Nah, apa namanya? Kemudian ada 1, 2 gambar dan seterusnya. Oke, ini kalau ada di bab 1. Nah, kalau bagaimana kalau nanti ada di bab 2, Bapak Ibu? Nah, bab 2 ini misalnya ya. Bab 2 tinggal ganti aja. Nah, ini di bab 2 misalnya ini adalah bab 2. Bab 2 itu adalah misalnya adalah kajian. Maka tabelnya nanti, tabel yang ada di bab 2 adalah, ini tabel pertama adalah 2, 1, 2, 2 dan seterusnya. Bagan 2, 1, 2, 2. Gambar 2, 1, 2, 2 dan seterusnya. Nanti demikian juga di bab 3, bab 4, bab 5, bab 5, nanti ke bab 4 ya. Nanti kalau ada bagan, ada tabel, itu nanti cara menulis simbolnya atau kodenya adalah seperti itu. Gitu ya. Oke, baik, itu adalah berhubungan dengan masalah tabel. Tadi kan kita sampaikan di sini masalah tabel. Nih. Nah, ini jadi cara menuliskan apa namanya? Kodenya adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, terus kita masuk berikutnya adalah daftar lampiran. Nah, termasuk juga di bagian sebelum bab pendahuluan itu juga harus ada daftar lampiran. Ada lampiran 1, 2, 3, dan sampai sekian ya. Antara lain misalnya yang kita lampirkan adalah RPP, pertemuan 1, 2, 3. Misalnya ya, hasil observasi kita tulis juga, kita lampirkan. Angket dan hasil angket, bisa kalau punya angket, kalau pakai angket. Kalau tidak ya jangan tulis. Hasil tes, ya, kita contohkan lampiran 4. Foto kegiatan pembelajaran, lampiran 5. Nanti silakan lah. Nanti cara menyusunnya tidak harus sama dengan ini, tapi nanti diberi nama lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan seterusnya. Contoh hasil pekerjaan siswa, lampiran 6 misalnya. Biodata penulis, lampiran 7. Berita acara seminar, maksudnya 8. Foto seminar,
daftar hadir seminar, notulen seminar, surat izin. Nah, ini adalah lampiran-lampiran yang perlu kita cantumkan di dalam laporan penelitian tindakan operasi. Tentu ini menyesuaikan dengan yang kita miliki. Tapi tolong Bapak Ibu untuk usahakan selengkap mungkin lampiran apa saja yang berhubungan dengan hasil penelitian tindakan kelas itu kita lampirkan. Tentu ya juga tidak semuanya bisa kalau memang itu dalam jumlah yang banyak bisa dibuat sampelnya ya. Jadi contohnya pekerjaan siswa, hasil ulangan kan berlembar-lembar. Tentu ini yang kita masukkan adalah sampelnya saja. Tapi daftar nilainya semua kita masukkan. Misalnya RPP itu kalau RPP mohon untuk dilampirkan semuanya karena itu sangat berkait erat dengan pelaksanaan action di kelas. Oke, itu sekarang dari lampiran. Sehingga kalau otomatis kalau ini semua kita lampirkan di laporan PTK kita, itu mungkin yang lebih menambah jumlah halaman. Tapi kalau dari sisi halaman laporannya saja, itu mungkin tidak lebih dari 50. Ya. Tapi kalau dari segi lampiran mungkin bisa lebih 100. Ya. Oke, karena di situ ada RPP yang sekian halaman, kecuali kalau Bapak Ibu pakai model yang RPP 1 lembar itu, atau mungkin juga hasil observasi yang kemarin ada di LK5 dan LK6 itu juga bisa semua dilampirkan. Dan seterusnya ya. Oke. Termasuk foto-foto itu bisa dilampirkan. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu. Nah, ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu silakan Bapak Ibu menuliskannya dengan model begini. Yang penting memenuhi standar penulisan daftar pustaka. Karena menulis daftar pustaka itu bermacam-macam versinya, Bapak Ibu. Versinya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ikuti versi yang mana, karena di sini tidak ada ketentuan yang baku untuk penulisan daftar pustaka itu. Tapi ikuti aja standar yang sudah ada. Tapi di dalam PTK yang kita buat laporan ini tidak ada standar harus pakai model apa. Tapi silakan pakai model apapun. Yang penting daftar pustaka yang disarankan atau yang distandarkan. Nanti bisa Bapak Ibu pakai otomatis dari MS Word atau juga pakai manual. Monggo lah. Gitu ya. Oke, ini adalah contoh dari penulisan. Kalau misalnya menulis buku begini bentuknya, kalau dalam bentuk Bapak Ibu download dari internet atau dari itu bisa dalam bentuk seperti ini. Dari bentuknya dari menyebutkan judulnya apa, ini ada tahun, judul, kemudian alamat dari situsnya dan diakses pada tanggal tahun berapa. Oke, itu ada dari segi penulisan, jadi tidak sulit untuk menuliskan daftar pustaka karena Bapak Ibu saya kira sudah biasa melakukannya. Kemudian bagian lampiran, oke, tidak perlu saya sampaikan. Nah ini kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu ukuran kertas. Nah ini penting. Nanti silakan Bapak Ibu untuk ikuti ini. Ukuran kertas, kemudian huruf, spasi, margin untuk makalah laporan. Ini untuk penyusunan makalah laporan PTK menggunakan kertas ukuran A4 ya. Ingat ini A4. Marginnya kiri, atas, kanan, bawah berturut adalah 4 cm, 4 cm, 3. Kemudian jenis fontnya bisa Times New Roman, size font 12 atau Arial dengan 11 dan spasi 1,5. Oke, itu Bapak Ibu semuanya itu aturan dari penulisan makalah laporan PTK. Baik, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ada beberapa poin sebelum saya buka pertanyaan. Bukti fisik dan angka kredit makalah PTK ya. Ini saya sampaikan lagi yang tadi mungkin belum hadir. Bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian angka kredit makalah PTK atau hasil penelitian menurut buku pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau buku 4 adalah seperti berikut. Makalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah. Jadi bukti bahwa makalah yang Bapak Ibu buat tadi sudah diseminarkan itu adalah ada berita acara. Ya.
ada berita acara. Kemudian berita acara tersebut paling tidak berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Nah ini, jadi harus dilengkapi ini Bapak Ibu. Kapan dilakukan seminar itu, tempatnya di mana, pesertanya siapa, kemudian hasil seminarnya di mana, dan dilengkapi dengan daftar hadir. Nah, ini harus ya, daftar hadir, jangan sampai nanti ketinggalan daftar hadir ini. Berita acara ditandatangani oleh panitia seminar dan kepala sekolah. Jadi yang disebut dengan panitia seminar ini adalah yang mengadakan seminar itu di sekolah kita masing-masing. Itu harus dibentuk kepanitiaan seminar. Nah, nanti kepala ketuanya itu yang menandatangani dari berita acara tersebut. Dan juga ditandai oleh kepala madrasah. Berarti intinya Bapak Ibu, makalah yang Bapak Ibu sudah susun itu nanti diseminarkan di sekolah masing-masing atau di madrasah masing-masing. Minimal tadi ini ya, seminar dilaksanakan di sekolah atau madrasah penulis dengan peserta minimal 15 orang guru yang berasal dari 3 sekolah atau madrasah yang setingkat. Artinya adalah bahwa seminar itu nanti dilaksanakan di madrasah Bapak Ibu sendiri dengan dibentuk semacam kepanitiaan, nanti yang ngurus ruang, yang ngurus makalah, yang ngurus mungkin kalau ada snack ya, yang ada undangan. Nah, itu nanti ada panitia sendiri yang nanti menandatangani berita acara. Kemudian diikuti oleh 15 orang guru yang berasal dari 3 sekolah atau madrasah yang setingkat. Jadi nanti harus mengundang guru madrasah lain yang setingkat. Kalau Bapak Ibu guru MI, yang mengundang guru MI. Kalau Bapak Ibu MTS, mengundang guru MTS. Hanya 15 orang. Jadi mungkin bisa aja yang 10 dari madrasah kita sendiri, kemudian yang 5 dari madrasah lain. Itu kira-kira ya cara itu minimal 15 guru. Boleh lebih dari itu. Kemudian semua bukti fisik di atas memerlukan surat pernyataan keaslian dari kepala ya. Jadi yang saya sampaikan di atas tadi. Juga harus disertakan surat keterangan dari perpustakaan, itu sudah saya sampaikan di atas. Kemudian besarnya angka kredit yang bisa kita peroleh dari dari kegiatan itu adalah 4. Jadi kalau Bapak Ibu golongan 3D misalnya itu butuh 3D itu kalau tidak salah butuh 8 atau 6 saya lupa. Itu berarti membuat PTK 2 saja itu sudah terpenuhi untuk menaikkan ke 4A. Sekali lagi saya sampaikan, laporan PTK ini, laporan hasil penelitian ini wajib bagi golongan 3D ke 4A atau ke 4A dan seterusnya. Bagi golongan di bawah 3D itu tidak wajib untuk menyusun laporan PTK atau hasil penelitian. Tapi kalau menyusun itu juga baik, tidak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, itu adalah penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan itu ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Monggo saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah menyampaikan materinya. Meninjak acara selanjutnya kita buka diskusi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk termin pertama untuk 3 penanya, gitu. Monggo Bapak Ibu. Atau Pak Hartoyo. Iya, Pak Hartoyo, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahfud yang terhormat, ada satu hal yang ingin saya tanyakan di bagian laporan hasil penelitian di bab 4, Pak. Ya. Apakah laporan hasil penelitian di judul bab 4 itu bisa diganti dengan kutipan judul atau bagian halaman depan itu dikutip dimasukkan ke laporan bab 4, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Diperjelas Pak maksudnya Pak, saya belum masuk. Nanti di bab 4 terus kemudian ada judulnya gitu. Di bab 4. Ya, dibuat judul seperti di halaman depan itu, Pak. Jadi seperti judul PTK itu, Pak. Jadi judul PTK itu masuk di bab 4. Bisa Pak enggak itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, langsung jawab aja Bu ya, biar nanti tidak lupa. Monggo, sambil menunggu yang lain. Oke, baik. Tentu gini Pak, untuk yang bab 4, oke, untuk yang bab 4 itu tidak bisa di situ ditulis judulnya. Tapi di situ hanya tulis adalah bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Itu aja. Jadi tidak ditulis judul meningkatkan keaktifan dan hasil belajar melalui, bukan begitu. Tapi ditulis hasil dan pembahasan. Nah, kalau nanti dibuat dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat di jurnal, tentu judulnya awal adalah judul itu, judul PTK kita. Tapi untuk yang laporan PTK di bab 4 itu tidak boleh ditulis judulnya. Betul, Pak? Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Bagaimana Pak Harsoyo? Ya, terima kasih Bu, sudah jelas. Terima kasih. Monggo dilanjut Bapak Ibu yang lain. Oke, Pak Ahmadi, dipersilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Mahfud dari penjelasan awal sampai akhir ini. Pertanyaannya adalah untuk PTK itu sahnya harus ada PI. Jadi publikasi ilmiah tadi. Yang saya tanyakan adalah apakah antara 3 termasuk bentuk makalah diseminarkan, kemudian disimpan di perpustakaan. Yang saya tanyakan, perpustakaan ini yang dimaksud perpustakaan di sekolah itu sendiri atau di mana? Apa harus tingkat kabupaten atau gimana? Terus yang kedua, juga diseminarkan minimal 15 guru. Pertanyaan saya, bagaimana kalau di madrasah tersebut itu kekurangan dari jumlah 15, tapi diambilkan dari sekolah lain dalam satu yayasan, akan tetapi tingkatnya lebih tinggi. Maksudnya kalau saya di MTS, kekurangan saya adalah mengundang dari MA. Itu apa diperbolehkan? Atau bahkan kebalikannya, kekurangannya misalkan 3 atau 2 orang, kita ambilkan dari MI. Gitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Langsung Bu ya, saya jawab ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pertama, yang berhubungan dengan perpustakaan, itu adalah perpustakaan madrasah kita sendiri ya. Jadi tidak ada ketentuan untuk didokumentasikan di perpustakaan kota atau kabupaten, enggak. Tadi perpustakaan madrasah kita sendiri. Ya, saya orangnya perpustakaan, Pak. Yang penting saya kira setiap madrasah itu mesti ada perpustakaannya, walaupun kecil atau mungkin tidak berjalan, tapi mesti ada ya. Kalaupun nanti misalnya kepala perpustakaannya kok tidak aktif, ya nanti harus diadakan. Maksudnya harus Bapak Ibu harus punya betul-betul yang mengelola itu. Jadi tidak perlu untuk mendokumentasikan di perpustakaan lainnya, cukup di madrasah saja. Itu lagi. Oke, kemudian yang kedua yang berhubungan dengan jumlah itu memang persyaratan jumlah 15 guru yang setingkat. Jadi tidak boleh yang di atasnya atau di bawahnya. Jadi Bapak kalau misalnya guru MI, ya harus guru MI. Ya tentu harus cari-cari. Kalau di madrasah kita tidak cukup, harus cari MI lain di luar yayasan yang berbeda di dalam satu kota atau dalam satu kabupaten atau satu kecamatan. Monggo, yang penting ada dilengkapi dengan guru 15 guru minimal ya dari 3 sekolah yang berbeda. Oke, jadi persyaratannya jangan. Nanti bukti fisiknya adalah bunyinya begitu Pak. Jadi di daftar hadir seminar itu nanti ada nomor, lalu ada nama, asal madrasah. Di situ nanti untuk bukti fisiknya bahwa guru ini yang ikut seminar ini adalah, jadi judulnya begini, daftar hadir peserta seminar makalah PTK dengan judul ini oleh Bapak siapa ya. Nanti ada nomor, nama guru,
lalu asal madrasah, data ulangan. Nah, di sini asal madrasah ini nanti yang akan terlihat oleh penilai ini dari 3 madrasah atau bukan. Itu atau madrasah yang setingkat atau tidak. Jadi misalnya Bapak Bu Remi ya nanti nomor nama guru A dari madrasah MI mana dan seterusnya. Nanti akan tertulis di situ Pak bukti fisiknya. Maka saya tegaskan lagi tidak boleh untuk daftar hadir atau daftar ikut seminar itu dari madrasah yang berbeda tingkat. Ya, jadi usahakan untuk itu. Kalau dari madrasah kita tidak cukup, bisa ambil dari madrasah yang lain, yang setingkat. Nonton Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu. Pak Mustain. Bu Kristiani, Bu Kristini. Monggo. Pak Mus mau bertanya nggih? Nggih, monggo Pak Musrien, nanti Bu Kris berikutnya nggih. Monggo kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertanyaan saya pertama bahwa untuk ini PTK ini bisa dibuat makalah dan setelah jadi makalah bagaimana bisa ISBN. Mohon penjelasan dari Pak Mahfud cara mudah untuk makalah ini menjadi ISBN. Mungkinkah di Balai Diklat ada link-link untuk ke sana? Satu. Kedua, tentang ISN yang jurnal ilmiah. Mohon untuk mungkin di-share atau contoh di antara jurnal ilmiah itu, Pak, yang dari ini. Oke. Ya, terima kasih itu permohonan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi gini, tadi saya jelaskan bahwa laporan PTK itu bisa dipublikasikan dalam bentuk 3 ya. Pertama adalah dalam bentuk makalah yang diseminarkan di madrasah. Yang kedua bisa diterbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Yang ketiga adalah dibuat dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat di jurnal. Oke, yang kedua yang berhubungan dengan diterbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN itu tentu tidak boleh hanya satu karya karena satu karya itu paling tipis ya. Hanya 50 halaman kan jadi buku kan jadi lucu ya. Karena di dalam buku itu, di dalam penyusunan buku tidak perlu dilampirkan di situ. Jadi mungkin itu kalau kalau PTK yang dibuat dalam bentuk buku itu semacam bunga rampai ya. Kita sudah membuat ada 5 PTK lalu kita susun kalau kita terbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Gitu ya. Nilainya justru malah lebih kecil dibandingkan yang di makalah kelihatannya ya. Nah, itu bisa sebenarnya Bapak Ibu berhubungan dengan penerbit. Kalau memang punya karya 1, 2 sampai 5 misalnya, saya bisa menghubungkan penerbitnya. Jadi nanti bisa ber-ISBN. Nah, tentu nanti harus direvisi dulu atau harus diedit dulu ya. Saya punya hubungan dengan seorang penerbit, termasuk saya menerbitkan sekian buku, sampai sekarang sudah sekitar 15 judul buku, itu saya punya beberapa koneksi yang penerbit, ya, di samping juga penerbit-penerbit yang yang di luar itu. Nah, tapi kalau Bapak bertanya tentang apakah ada koneksi link itu ada. Insya Allah kalau Bapak punya karya buku entah PTK 5 judul misalnya nanti bisa saya hubungkan dengan orang yang menerbitkan buku yang ber-ISBN. Itu satu. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan makalah ilmiah atau artikel ilmiah nanti saya share Pak. Share. Sekarang nanti saya bisa ya nanti saya coba saya share bentuknya seperti apa. Nah, itu yang nanti bisa dimuat di dalam jurnal. Nonton Pak jawaban saya. Monggo. Lagi, bukan? Ya, monggo pada Bu Kristini. Tadi mau bertanya, mengajukan pertanyaan. Ya jadi. Belum. Atau saya Pak, ini Pak. Oke, monggo. Monggo Bu. Mungkin boleh tidak ya Pak, misalkan kita melakukan PTK. Nah,
objeknya itu berbeda. Jadi misalkan yang PTK 1 kelas 11 MIPA 1. Nah, kemudian PTK yang kedua 11 MIPA 2. Ini berjalan bersama, nanti akan menghasilkan 2 PTK. Boleh tidak, Pak? Oke, dalam gini. waktu yang bersamaan. Oke, baik. Gini, ada persyaratan, Bu, ketika kita membuat PTK, itu dibatasi 1 tahun maksimal hanya 2. Hanya maksimalnya 2. Jadi, karena maksimal hanya 2, maka tentu di sini batasannya adalah 100 meter 1. Itu 1-1. Berarti Ibu ketika membuat PTK jangan double, 100 meter hanya 1 aja untuk kelas tertentu. Nanti kalau ingin buat lagi semeter besok, buat 1 lagi. Gitu. Jadi kalau itu nanti dibebaskan untuk membuat tidak ada batasan, itu bisa 100 meter bisa membuat 5 kalau mengajar 5 karena kelasnya beda-beda. Ya, nanti akan menjadi masalah. Gitu ya. Jadi dibatasi bahwa PTK itu 1 tahun hanya maksimal 2, maka 100 meter 1. Gitu. Atau Bu, terima kasih. Di 2 pun harus beda semester ya Pak? Iya, harus beda semester. Beda semester. Karena nanti kalau tidak begitu itu jadi gampang banget Bu ya. Jadi punya 5 kelas itu bisa buat buat PTK 5 judul. Kan boleh aja judulnya, kelasnya beda, judulnya modelnya yang dipakai sama, kelasnya yang penting berbeda kan boleh ya. Nah, tapi kan jadi masalah 5 makalah 1 semester gitu Bu, ada batasan. Termasuk kemarin Pak pertanyaan saya yang saya tulis di grup WA. Jadi selama ini kan saya termasuk dari mulai bab 1 sampai terus kan ada pembimbingan ya Pak ya, baik itu dari tata tulisnya atau apalah ada masukan-masukan gitu. Nah, nanti pada saatnya kita akan melakukan PTK lagi, nah kira-kira perlu pembimbing atau saya berjalan sendiri Pak dengan mengabaikan apa isi saya, yang penting saya menulisnya sesuai aturan PTK, tapi terkait dengan isinya atau apanya itu nggak ada yang mengoreksi, itu gimana Pak? Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi tidak ada aturan di buku 4, tidak ada aturan harus ada pembimbing. Tidak ada seperti skripsi, tesis, macam-macam ya. Tidak perlu itu. Jadi belajar sendiri aja apa yang penting sesuai dengan prosedur, kemudian sistematika yang ada di dalam buku 4 itu ya. Hanya kalau andai kata ibu ingin minta bantuan kepada seorang untuk koreksi, boleh aja. Tapi itu tidak jadi hal yang formal. Artinya pembimbingnya pun tidak mesti harus masuk di dalam makalah ibu sebagai pembimbing, itu tidak boleh, tidak ada begitu itu ya. Jadi kalau ingin dimasukkan aja misalnya Pak ini sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan aturan atau belum, itu boleh konsultasi begitu. Tapi pembimbing itu tidak masuk di dalam persyaratan di makalah itu. Jadi nanti tidak perlu ada pembimbing siapa, tidak perlu ada gitu. Ngerti Bu? Soalnya kemarin kan saya sempat pas yang proposal kajian pustaka itu ada beberapa yang harus dikoreksi, misalnya dari 3 sumber harus disimpulkan. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti teknisnya kalau tidak ada yang mengoreksi kan berarti nggak ada yang tahu nih Pak. Iya, maka dari itu boleh silakan Ibu untuk mencari orang yang tahu untuk konsultasi lah ini ya. Tapi itu tidak masuk di dalam laporan gitu. Jadi tidak perlu mencantumkan pembimbing, itu tidak perlu gitu ya. Tidak perlu di situ ya. Tapi kalau ingin mendapatkan masukan dalam hal sudah benar atau belum PTK yang kita buat itu silakan, tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan. Nggih, Bu Kristini, monggo dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Pak Mahfud, kami mau bertanya, tadi juga sudah dijelaskan sedikit, kapan suatu laporan PTK bisa dibuat buku yang ber-ISBN? Nah, yang saya tanyakan,
tadi kan Pak Mahfud sudah menjelaskan, kalau bisa itu jangan hanya satu karya, tapi kalau bisa lebih dari satu. Yang saya tanyakan, bagaimana satu cara mendapatkan legalitas ISBN tersebut. Kemudian yang kedua, karya apa saja? Maksudnya yang diambil, apakah harus diambil dari laporan PTK, ataukah juga bisa karya seperti misalnya kita membuat buku permainan, Pak. Permainan di kelas yang biasa kita laksanakan di kelas, yang bisa kita laksanakan. Misalnya kita membuat buku. Terus lagi yang selanjutnya yang saya tanyakan lagi, kapan suatu laporan PTK itu bisa dijurnalkan? Apakah secara langsung ataukah menunggu beberapa tahun, Pak? Gitu. Kalau semisal dijurnalkan, kita melalui akun mana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Langsung Bu ya, Bu Sri ya. Saya jawab. Bu Christine. Yang pertama adalah hubungannya dengan ISBN. Jadi di sini yang bisa mengusulkan atau bisa mencari ISBN itu bukan pribadi, tapi penerbit yang sudah legal, gitu ya. Jadi jadi kita sendiri tidak boleh atas nama siapa, tidak bisa. Tapi kalau atas nama penerbit yang sudah punya izin sebagai penerbit, nah itu baru bisa. Maka kalau Ibu ingin mencari ISBN itu tentu harus berhubungan dengan penerbit ya, berhubungan dengan penerbit ya. Jadi tidak bisa sendiri. Ini saya berikan contoh buku saya ini. Ini buku saya ini adalah buku karya saya yang dengan judul Be a Good Teacher. Ya, ini buku ini adalah buku yang diterbitkan di penerbit tertentu yang saya ini punya punya channelnya ya, punya linknya. Jadi kalau ingin menerbitkan buku yang sudah terjual lumayan ini, sudah terjual hampir 5.000 eksemplar. Ini buku yang berjudul tentang pendidikan. Nah, ini pertama ya. Jadi ketika Ibu ingin menyusun atau ingin membuat karya dalam bentuk buku yang ber-ISBN, itu mesti itu harus berhubungan dengan penerbit tertentu. Itu ya. Kemudian yang kedua, buku apa saja yang bisa karya apa saja yang bisa diterbitkan dalam bentuk buku itu? Ada dua, Bu, karya tulis dalam bentuk publikasi ilmiah dan dalam bentuk karya inovasi. Kalau karya inovasi itu adalah dalam bentuk misalnya ya karya-karya yang berhubungan inovasi pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah karya seni, misalnya novel atau kumpulan puisi, itu bisa. Tapi ini bukan publikasinya, tapi karya inovasi. Ya, jadi bisa dalam bentuk alat-alat permainan, misalnya alat-alat pembelajaran, penjelasannya dari teorinya sampai pada bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara menggunakannya, itu nanti dalam bentuk karya inovasi, itu bisa diterbitkan dalam bentuk buku. Atau bisa juga dalam buku-buku tentang pendidikan. Buku tentang pendidikan itu misalnya adalah tentang model pembelajaran yang diterapkan di sekolah yang paling baik itu pakai apa, itu juga bisa. Jadi diterbitkan dalam bentuk buku. Atau juga dalam karya-karya karya-karya tulis hasil penelitian ya, apa saja, entah itu penelitian PTK yang tadi itu tanyakan, juga penelitian pendidikan yang lain. Karena sesungguhnya KTI di guru ini bukan hanya PTK sebenarnya, tapi juga penelitian-penelitian yang lain. Ya, entah itu penelitian kualitatif atau kuantitatif, itu bisa juga dalam jumlah yang sekian judul itu bisa diterbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Nonton Bu ya, itu jadi begitu. Tapi intinya adalah bahwa kalau Ibu ingin menerbitkan buku itu tidak bisa personal atau individual, tapi harus mencari penerbit. Ya, penerbit. Saya kira sudah banyak sekali. Ibu rumahnya di mana? Di Rembang. Di mana?
Rembang, Pak. Rembang. Rembang. Rembang itu mungkin ada enggak ya penerbit di sana. Tapi kalau di saya ada. Jadi kalau suatu ketika Ibu punya karya tertentu mau diterbitkan dalam buku, saya bisa menghubungkan. Bisa menghubungannya nanti selanjutnya Ibu bisa berhubungan dengan beliaunya. Itu bisa nanti dengan harga berapa gitu ya. Mencetaknya berapa gitu. Bisa dicetak dalam bentuk banyak atau bisa dicetak hanya untuk kepentingan sekitar kita, guru yang lain atau dan seterusnya bisa. Tentu, terima kasih. Ada lagi tadi pertanyaan atau sudah cukup? Ya, Bapak Ibu kembali ada. Okay. Bapak, saya tambah lagi nih Pak pertanyaannya. Jadi nanti untuk yang kita lakukan sekarang selama BIMTEK ini, semua kan berupa simulasi ya Pak. Kemudian lanjutannya, apakah akan dilanjutkan dengan simulasi seminarnya atau bagaimana Pak? Atau sudah lanjutannya ke pripun ngoten niku Pak? Oh, ngeten. Jadi ini Bu ya, ini kan PJJ PTK ini kan waktunya hanya 1 bulan. Kan Bu ya? 1 bulan. Maka di sini kita buat dalam bentuk simulasi karena tidak mungkin ibu-ibu melakukan pembelajaran di kelas. Waktunya aja tidak cukup ya, apalagi situasi pandemi begini ini. Nah, kalau yang dulu waktu beberapa waktu yang lalu tahun 2019 ya, itu PJJ ini dalam bentuk real, jadi mereka praktek di lapangan. Sehingga tapi waktunya tidak hanya 1 bulan, tapi sampai 2 bulan kalau tidak salah ya. Itu. Tapi untuk itu, untuk kebijakan sekarang yang berhubungan dengan PJJ PTK itu sifatnya hanya simulasi mengisi instrumen. Nah, nanti tentu Bapak Ibu kalau setelah ini nanti ada yang namanya RTL, rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu nanti Bapak Ibu diharapkan bisa dalam bentuk 2, bisa dalam bentuk diseminasi, menyampaikan materi ini pada peserta, pada teman-teman di madrasah, atau bisa juga dalam bentuk penyusunan PTK. Ya, tapi nanti coba nanti Pak Teguh yang lebih mengetahui itu. Tapi kalau tidak begitu, tentu Bapak Ibu nanti ketika selesai PJJ ini, tentu nanti Bapak Ibu harus melakukan PTK yang sebenarnya, gitu ya. Nah, nanti kalau andai kata suatu ketika masih ada pertanyaan dan sebagainya, kami masih bisa untuk menerima konsultasi itu, masih bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari Ibu kalau ingin melakukannya. Nonton Bu, hanya gitu. Hanya insya Allah dari PJJ yang kita lakukan ini, walaupun simulasi, tapi Ibu sudah jelas, moga-moga ya, sudah tahu prosedurnya. Oh, awalnya dari LK1 itu, LK2, LK3 sampai LK7 itu kan sebenarnya kan prosedur yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika nanti melakukan di lapangan. Hanya bedanya di LK5 dan LK6 kalau kemarin kita simulasi, tapi besok Ibu di LK5 itu betul-betul melakukannya di kelas. Hanya gitu aja. Artinya nanti kita tidak perlu melakukan kegiatan untuk LK seminarnya ngoten nggih Pak nggih. Seminar apa Bu maksudnya? Seminar apa? Seminar hasil PTK-nya. Jadi PTK sudah hanya sampai itu saja gitu nggih. Untuk yang PJ masih untuk yang PJJ ini. Oh. Yang PJJ. Oke, maaf. Kalau yang PJJ tidak perlu, Bu. Tidak perlu. Oh, ini kan hanya pelatihan. Nanti diharapkan ibu-ibu, bapak-bapak itu melakukan yang sungguhan setelah mengikuti ini. Tapi kalau untuk ini tidak perlu sampai seminar, cukup dengan nyusun laporan aja, tidak perlu lengkap sampai lampiran. Cukup aja sampai bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka. Itu aja. Jadi tidak semuanya disusun. Nonton Bu. Nanti saya sampaikan setelah ini mau diakhiri nanti. Monggo. Oh, ya, mau bertanya lagi, Bu? Ya, monggo. Ya. Masih ingin lagi. Oke, monggo. Terima kasih Pak Mahfud, saya Bu Christine lagi nih. Yeah, tadi yang ketiga belum ada jawaban ya Pak ya. Apa tadi? Untuk ini Pak, kapan laporan PTK itu bisa dijurnalkan Pak? Oh iya. Apakah kita membuat laporan PTK langsung dijurnalkan? Ataukah PTK itu menunggu dulu sampai 1 tahun?
Terus kemudian yang selanjutnya, kita melalang buananya itu kemana, Pak? Ya, apakah ke JPK UNES yang notabene kayaknya milik Dignas? Karena kita orang Kemenak, kita melalang buananya kemana, Pak? Ya, oke, baik. Terima Terus kasih, Bu. lagi yang, Pak, masih ada lagi, Pak. Oke, monggo. Yaitu tentang best practice ini melenceng dari PTK ya, Pak ya, sedikit, melenceng sedikit. Kalau kita lihat formatnya itu kan hampir sama dengan PTK, cuma agak simpel. Yang saya tanyakan, best practice ini apakah harus diseminarkan juga seperti PTK? Ataukah bagaimana, Pak, untuk best practice seperti ini? Jadi kalau kita mau pengajuan karya ini ya, pengajuan PAK, itu lampiran-lampirannya biar jelas, Pak. Untuk pembuatan best practice ini. Oke, terima kasih, Bu. Oke, yang pertama adalah berhubungan dengan kapan itu PTK kita bisa dimuat di jurnal ya. Jadi tidak ada batasan waktu. Kalau misalnya Ibu semester ini membuat PTK, lalu hasil PTK itu tidak dibuat dalam bentuk makalah, tapi dalam bentuk artikel ilmiah. Bisa langsung. Hanya persoalannya dalam hal masalah jurnal itu adalah Ibu harus punya link jurnal pendidikan tertentu. Mana saja boleh. Jadi kalau Ibu rumahnya di Rembang gitu ya. Rembang itu kalau ada silakan. Kalau mungkin juga di tempat lain, di UNES atau mungkin di perguruan tinggi atau apapun, yang penting Ibu bisa punya link yang banyak yang berhubungan dengan jurnal ini. Jadi Jadi kan ada daftar jurnal pendidikan itu, nanti bisa berhubungan dengan itu. Entah itu jurnal yang bersifat online atau yang bersifat tidak, itu nanti bisa cari jurnal yang bisa menerima. Sangat baik sekali kalau karena jurnal itu ada persaingan yang cukup ketat di antara para penulisnya, gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan sebuah artikel ilmiah di jurnal tertentu, itu harus menunggu misalnya gitu ya, menunggu giliran, gitu ya. Ada juga yang terseleksi itu bisa masuk kategori atau tidak, gitu ya. Maka statistik yang baik kalau andai kata Ibu ingin memasukkan ke jurnal itu, tentu Ibu harus punya link atau channel penerbit jurnal tersebut, sehingga dengan demikian akan lebih mudah komunikasinya. Insya Allah kalau begitu nanti akan bisa disisik lah ya, disisik. Hanya untuk jurnal itu Ibu yang perlu diketahui ada dua ya. Kalau jurnal yang profesional itu justru kita mendapatkan uang dari jurnal itu. Tapi ada jurnal yang hanya digunakan untuk kepentingan guru atau dosen dalam rangka untuk pemenuhan angka kredit. Nah, biasanya jurnal yang seperti ini itu mereka bayar, memberi kontribusi untuk penerbitannya. Gitu. Ya, 500.000 atau 1 juta tidak salah, itu masing-masing beda. Jika ketika ini tolong makalah saya diterbitkan, artikel diterbitkan, nanti ada perjanjian harus kontribusi sekian ratus ribu agar bisa terbit, karena mereka menerbitkannya bukan untuk kepentingan kepentingan keuntungan, tapi hanya membantu guru dan dosen untuk itu. Gitu. Monggo itu nanti bisa cari aja. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Yang terakhir tadi, yang terakhir apa tadi? Lupa. Best practice, Pak. Oh, best practice. Oke, baik. Iya. Gini, best practice itu kalau di dalam PKB itu tidak masuk dalam wilayah karya tulis hasil penelitian, tapi dia masuknya di dalam wilayah karya tulis tinjuan ilmiah. Ya, jadi di PKB Bu ya, pengembangan profil berkelanjutan itu ada 10 karya ilmiah, ada 10 publikasi ilmiah. Salah satunya adalah publikasi hasil penelitian. Itu PTK ini termasuk. Yang kedua itu adalah publikasi tinjuan ilmiah. Nah, tinjuan ilmiah itu tidak perlu peneliti, tetapi cukup dengan referensi, gitu ya. Nah, bagian dari makalah tinjuan ilmiah itu di situ ada atau best practice. Nah, maka di situ tidak perlu ada persyaratan seminar. Tidak perlu ada persyaratan seminar, cukup dengan
makalah yang disahkan oleh kepala madrasah, kemudian ada bukti-bukti fisiknya, itu cukup bisa digunakan untuk angka kredit yang angkanya kalau tidak salah 2 berapa itu ya, nilainya, bukan 4. Itu Bu ya. Hanya best practice bedanya tidak punya siklus-siklus. Tidak punya siklus-siklus, tidak ada siklus. Dan kemudian yang bedanya lagi adalah di best practice itu adalah sesuatu yang unik, yang betul-betul memang mengubah, betul, yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Yang itu lebih cenderung pada kreativitas dan inovasi kita. Gitu. Ngoten Bu, nggih bedane. Nggih, jadi tidak perlu ada seminar. Ngoten. Nggih. Nggih, ngoten Bu Kristini. Yang lainnya monggo dipersilahkan kalau masih ada. Kelihatannya sudah tidak ada Bu ya. Nggih, sudah. Ini nggih, ada. Bentar. Ada Bapak Ibu? Cukup Bu Sri. Pak Ahmadi. Cukup Bu, cukup. Oh, cukup. Oh, cukup. Oke. Oke, sebelum Ibu menutup, saya sampaikan dulu Bu ya, satu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya untuk LK8 ya. LK5 atau ya, LK8 ya. LK8 itu adalah penyusunan laporan. Oke, yang seperti saya jelaskan tadi, untuk itu Bapak Ibu nanti sudah saya berikan contoh, saya share nanti lewat di Simdik sudah ada, kemudian nanti saya share di WA. Saya berikan contoh ini. Ini adalah contoh laporan yang dibuat oleh peserta diklat pada beberapa waktu yang lalu ya. Ini, nanti silakan Bapak Ibu untuk mengikuti aja ini contoh ini ya, urutannya. Nah, urutannya silakan ikuti contoh ini. Urutannya dari ini, terus, nah, ini ada macam-macam, silakan diikuti aja contohnya ini. Bab 1 sampai terakhir hanya Bapak Ibu, kalau di apa namanya di contoh ini dicantumkan sampai pada apa namanya sampai pada lampiran-lampiran. Nah, nanti Bapak Ibu untuk tugas ini tidak perlu sampai lampiran, cukup sampai pada daftar pustaka aja ini ya. Untuk lampiran di sini, nah, RPP tidak perlu tidak perlu dikumpulkan. Cukup sampai pada daftar pustaka ya. Karena apa? Karena yang dipentingkan adalah Bapak Ibu tahu apa saja yang harus dilampirkan. Tapi untuk PJJ ini Bapak Ibu tidak perlu mengumpulkan lampiran-lampiran. Hanya tahu aja, oh yang dilampirkan adalah ini gitu ya. Oke, tapi susunannya Bapak Ibu seperti ini ya. Ini kalau tidak salah ini sampai 60 halaman ya. 60 halaman nanti tentu beda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi susunannya adalah dari mulai cover, kemudian di situ ada pengesahan macam-macam, daftar isi bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka. Itu nanti yang Bapak Ibu susun. Nah, tapi untuk menyusunnya, untuk uploadnya tadi tidak lewat Simudik karena tampaknya tidak cukup kalau lewat Simudik, tidak akan bisa terkirim. Nanti lewatnya email yang saya sampaikan nanti lewat WA. Jadi nanti bisa disusun lewat email saya, oke? Nanti akan saya share WA saya, email saya nanti. Nonton kira-kira Bu ya. Bapak Ibu tugasnya Bapak Ibu adalah itu. Jadi sekali lagi tugasnya adalah menyusun laporan PTK dari cover sampai daftar pustaka. Lampiran tidak usah. Kemudian nanti dikirim, diupload lewat email yang nanti saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Jelas tugasnya? Jelas Pak. Oke. Nanti kita kumpulkan ya, dalam waktu ini hari Senin, mungkin hari Sabtu ya. Sabtu harus kita usahakan sudah selesai. Kalau tinggal ngumpulin aja kok, karena bab bab 1 sudah ada, LK2 bab 2 sudah ada, bab LK3 sudah ada, 4, 5 sampai 6 kan semua sudah tinggal ngumpulkan aja dalam satu file. Oke, saya kira gitu Bu, apa yang saya sampaikan. Silakan untuk ditutup kalau sudah tidak ada perbaikan lagi. Demikian
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, ini untuk kegiatan Zoom kali ini nanti recordingnya bisa di-upload di grup Ya. WA nggih Pak nggih. Nggih, Sama muga-muga. yang pertemuan kemarin kayaknya belum nggih Pak nggih. Ya, karena ternyata tak upload itu tidak cukup karena waktunya terlalu panjang sehingga tidak bisa di-upload di YouTube. Terlalu kepanjangan. Mudah-mudahan yang ini bisa ya Pak Ya, nanti jadi kalau moga-moga bisa. yang tidak mengikuti bisa melihat rekornya. Terima kasih Matur nuwun Pak Mahfud yang sudah menyampaikan materi PTK kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mengerjakan semua tugas-tugas kita sesuai dengan moto kita bahwa kita lulus bersama. Dari saya mohon maaf Amin. Salah kata. Saya akhiri saja pertemuan kali ini. Monggo membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa niki dilanjut dengan Pak Teguh nggih. Pak Supri. Oke, sesinya Bapak Ibu, sesinya hanya satu ini, tidak ada. Iya, satu ini, Pak. Satu ini. Nanti yang jam berarti materi yang nanti jam 13 sudah ada, gitu. Sudah sekarang ini. Oke, terima kasih. Kita tutup Bapak Ibu semuanya.